Heeh, tiba-tiba ketemu Mbak Tika, Mbak Endang, "Lin, yuk bikin," apa sih, kita awalnya ngomongnya healing house ya, "Kita bikin Iya, healing house yuk." House, iya, heeh. mimpi Kita kita bikin realisasikan ya, yuk. "Yuk kita bikin healing house yuk, Lin." Wih, langsung tuh kayak nyambung, kayak ada gitu. Kayak aku nggak pikir panjang gitu, terus akhirnya, "Yuk," gitu. Udah kan, jadilah ini. Kalau Mbak Tika, ayo gantian. Iya, Gimana Mbak Tika Tika? Aku gimana nih? seru juga sih. Apa Eh. tadi Arlinda kan benang merahnya sama Mbak Endang mencari jati diri di luar job title ya itu sama Heeh, going back home to ourselves gitu. mhm, Which is mirip gitu. Makanya mungkin kita dipertemukan ya bertiga gitu kan. mhm. Frekuensinya nyambung gitu. Karena kalau dari perjalananku sendiri juga saat ini aku ada di fase itu gitu. Jadi gimana ya? Selama aku hidup eh 40 tahun gitu. Itu aku menyadari bahwa hidup aku tuh mungkin lebih banyak ditulis oleh orang lain gitu ya, jalannya gitu. Diarahin ya? Iya, tapi banyak influence dari orang Mmm, lain gitu loh. Apakah aku sudah mendengarkan diriku sendiri gitu? Mungkin iya, tapi, not enggak yang aku selalu ngikutin apa yang aku mau gitu kan. Kayak ya mungkin kalau orang lain keluarganya ada yang keluarga cemara gitu ya, kalau dibilang, kalau aku keluarga beringin, pohon beringin. Lagi tren itu, apa Angker, Bo, namanya, ya. kalau apa dibilang, masih muda bunga makin tua layu. Enggak, kita bukan bunga, kita makin Kan tua jadi pohon pohon beringin. beringin. Makin angker gitu. Kalau aku Makin angker. ilalang. Gila. Mau dibabati kayak apa tumbuh terus suka teki gitu kan, dibabati sore dibabati isuk wis tokol meneh gitu. Jadi aku suka teki gitu. Diinjak-injak musim kemarau apa kena hujan dikit tumbuh lagi gitu kan gitu. Sancai, Iya. sancai. Sancai, Sancai, iya iya. ya sancai kayak Sancai. gitu. Ya gitu gitu. Jadi aku dibesarkan di keluarga pohon beringin gitu kan. Jadi dari kecil tuh emang mental warrior-nya emang udah ditempa dari situ gitu kan. Terus Mmm, ya tadi kayak sama kayak Arlinda mau sekolah apa-apa kan nggak boleh gitu. mmm. Cita-citaku tuh dari kecil tuh tahu nggak sebenarnya cita-cita pertama aku tuh adalah jadi model catwalk model itu loh yang jalan di runway gitu. Karena aku Aku suka. jadi pramugari karena pengen Ih, jalan-jalan. kalau aku tuh pengen sebetulnya itu karena aku suka jalan kaki dengan Eh, cantik gitu terus suka eh, fashion pada intinya gitu. Jadi cita-cita pertamaku adalah pengen jadi model gitu. Terus aku mikirnya eh, jadi pas kelas 2 SD gitu kan, aku tuh ditanya sama guru SD-ku gitu, "Kamu cita-citanya apa?" Aku bilang pengen ke luar negeri gitu dan mmm, atau dengan jadi fashion model itu kan salah mmm. satu cara Cara untuk untuk kita pergi ke luar negeri gitu loh. Karena kan fashion show itu kan banyaknya di Paris, Milan gitu kan, New York mhm. gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya aku lupa, baru diingetin sama mama mungkin nggak tahu pas aku udah tua gitu, kamu tuh ya dari dulu tuh sebenarnya cita-citanya adalah pengen pergi ke luar negeri. Guru SD-mu tuh inget gitu, guru bahasa Inggris Mmm. gitu. Jadi aku dulu cukup akrab dengan si ibu guru ini Mmm, almarhumah gitu karena emang aku semangat belajar bahasa asing gitu, karena aku emang pengen mmm, melihat dunia yang lebih luas gitu, pokoknya pengen ke luar negeri lah, whatever it takes gitu. Terus dari situ fashion model of course nggak akan boleh gitu ya, meskipun dulu pas masih kecil suka menang juara apa tuh namanya, juara 17-an gitu, fashion show 17-an antar RT gitu Kartinian kan. gitu ya? Heeh, gitu. Cuman habis gitu pas udah bertumbuh besar ternyata badannya cuman semampai gitu kan, semeter tak Tit. sampai gitu. Jadi nggak bisa, itu gugur cita-citanya. Akhirnya, oh mungkin jadi fashion designer, gugur juga of course, karena nggak boleh sekolah fashion gitu kan. Tapi aku tetap pengen ke luar negeri, gimana ya caranya ya gitu. Cari beasiswa tuh pas SMA ke Belanda. Waktu itu kan lagi rame-ramenya apa sih beasiswa Hogeschool gitu-gitu ya Mmm, dari apa partnership dengan kayak pemerintah Belanda gitu. Tapi sebenarnya udah dapet gitu, tapi karena dia beasiswanya nggak full scholarship, jadi cuman kayak 60% atau berapa gitu loh, sisanya aku harus bayar sendiri gitu kan. mmm.
of course nggak boleh. Adik kamu masih banyak. Nanti kalau kamu sekolah ke Belanda, adik kamu sekolahnya gimana gitu. Again gitu kan. Resistance lagi Alasan nggak klasik ya. boleh. Ya gitulah gitu. Terus mikir oke lah gimana ya caranya yang bisa tetap pas aku harus lihat dunia yang lebih besar gitu. Oh mungkin jadi diplomat sekolah HI. HI adanya waktu itu mungkin UNER, UI gitu kan. Nggak boleh ngekos. Nggak boleh ngekos gitu. Alina kayaknya on mute, Lin. Sorry. Iya, betul. Heeh. Apa, biar Ya ampun, rame aja. senasib ya kita ya. Iya mirip lah gitu. Pada intinya nggak boleh keluar dari Malang gitu kan. Jadi rumah aku tuh tetanggaan sama Universitas Brawijaya, tinggal tembok belakang dijebol udah Dijebol. apa Fakultas Pertanian gitu kan. Pertanian, Jadi iya. jadi kayak kenapa kamu mikir harus cari sekolah yang di luar Malang gitu loh, sedangkan Universitas Brawijaya bagus, deket, tinggal jalan kaki gitu. Kenapa harus pergi keluar gitu kan? Jadi HI nggak mungkin gitu. Sekarang sih udah ada di Brawijaya, jadi aku kepikir kayak apa sekolah lagi ya gitu. Sing bener. Capek udah nggak kepikir. Itu. Terus apa namanya? Mau jadi ini sempat kepikiran jadi kayak oke lah yang di Brawijaya ada apa ya gitu. Mungkin masuk Fakultas Hukum gitu karena sempat kepikir jadi itu loh lawyer buat merger and acquisition gitu kan. Kalau multinational company itu kan menurut aku tuh Perlu menarik ya. gitu loh. Kita ketemu banyak orang di level multinasional gitu. Jadi itu gitu. Jalan. Terus tapi ya mungkin zaman dulu kan pengetahuan tentang profesi itu belum kayak sekarang ya gitu. Jadi orang tua kita pahamnya kalau jadi lawyer tuh ya jadi pengacara gitu kan yang nggak tahu mungkin kliennya baik atau enggak, salah atau benar pokoknya dibela gitu kan. Kamu mau jadi apa gitu. Oke lah gitu konotasinya jelek gitu kan sebagai lawyer gitu padahal nggak juga gitu. Terus apalagi pengen jadi akhirnya tuh boleh cuman 3 macam, dokter, elektro kayak Mbak Endang atau apa namanya akuntansi gitu kan atau ekonomi. Waktu itu belum milih akuntansi atau ini gitu. Terus aku bilang kalau kedokteran oke sih tapi aku maunya biomedik karena kadang aku agak gila-gila gitu emang suka mikirnya agak aneh gitu. Jadi kepikirannya kalau lebih cocok di belakang layar tuh yang menciptakan virus dan antivirusnya gitu kan. Gitu. Terus nggak boleh harus jadi dokter yang depan gitu kan. Kalau itu dokter gitu. Kalau elektro aku nggak tertarik gitu kan. Nilai fisika aku paling jelek kalau dibandingin mata pelajaran IPA yang lain gitu loh. Terus kalau ekonomi oke lah ya gitu. Maksudnya harusnya gampang dong gitu kan. Harusnya gampang dong. Tapi ekonomi apa ya antara manajemen atau akuntansi gitu. Akhirnya someone bilang mendingan akuntansi deh gitu karena kalau akuntansi ilmunya lebih spesifik gitu. Which is true in a way. Tapi aku nggak suka. Modal kok disuruh jadi akuntan gitu. Iya gitu kan dari fashion Pengen ku modal maca gitu loh, pengen jalan di catwalk jadi akuntan gitu kan. Dari Kalau serempetannya kalau serempetan. nggak ada nyerempet dikit nggak ada bajunya kayak akuntan kan gitu-gitu aja boring ya gitu kan. Jelek. Jelek gitu, ireng kabeh gitu sak lemari gitu kan. Tapi ya udah daripada aku mikir nggak sekolah gitu jalanku ke depan makin nggak kebuka, let's hajar aja dulu gitu. Dan aku kalau udah memutuskan untuk oke lah ambil jalan ini aku harus go all about it gitu kan. Jadi akhirnya ya daripada nggak jadi apa-apa nih gitu, udahlah kita fokus di sini dulu gitu. Cuma revenge plan-nya itu udah mulai disusun nih gitu kan. Gimana ya nanti gitu. Nanti. Tapi ternyata revenge itu panjang sekali gitu perjalanannya gitu kan, butuh puluhan tahun gitu. Karena pas lulus, sebelum lulus sebetulnya gitu. Ternyata aku tuh berbakat juga ya di dunia akuntansi gitu. Jadi sempat ikut tes. Jadi kan kayak Big Four Big Four, kantor akuntan Big Four itu kan suka cari talent hunting gitu loh di tiap-tiap universitas yang besar gitu kan. Aku ikut tes itu
Dan kebetulan aku lolos gitu kan, nggak sukanya aku apa sama dunia akuntansi gitu. Ternyata aku dicari juga gitu loh sama kantor akuntan Big Four gitu. Jadi oke lah kita jalanin pindah ke Jakarta begitu lulus ya. Revenge nomor 1 terpenuhi nih, keluar dari Malang pindah ke Jakarta hidup mandiri gitu kan. Dari pohon beringin mungkin beralih ke pohon beringin yang satunya lagi. Akan selalu ada pohon beringin di Akan selalu mana-mana. ada pohon beringin gitu. Jadi kayak kuntilanak aja pindah dari satu pohon beringin ke pohon beringin lagi. Jadi Ya Allah, di lucu. situ kantor akuntan Big Four gitu ya. Jam kerjanya ternyata ya seperti Luar pohon biasa. beringin yang luar biasa ya gitu kan. 25 jam. 48 jam kayaknya Oh, karena nggak tidur 48 jam sehari. Iya. Terus dan apa sih jadwalnya kalau pas lagi peak season kan aku dari satu kota pindah ke kota lain gitu. Terus kadang-kadang tuh ngerasa kayak aku tuh sebenarnya tinggal di dalam koper gitu. Gak sampai bongkar ya. Nggak sampai bongkar gitu. Relate Jadi ya, akhirnya pindah relate. suitcase gitu dari Relate. satu kota ke kota lain yang kadang-kadang tuh bangun suka bingung dulu, aku ada di mana ya? Jet lag. Time travel. Time travel. Kayak aku ada di mana ini hari ini? Bentar. Oh, lihat Tahun hotelnya. berapa Oke, ini? ini lagi di Jogja gitu kan. Jadi suka gitu. Setelah 3 tahun aku sakit gitu karena mungkin aku juga belum ngerti ya namanya masih muda gitu kan, dikasih tantangan segala macam, hajar aja gitu. Belum ngerti ngatur badan kita sendiri gimana gitu. Akhirnya setelah 3 tahun aku sakit, kena TBC gitu. Yang TBC kadang-kadang kita mikir tuh masih ada ya penyakit TBC. Ada, Bu. Saya pernah kena. Waktu itu berat badan yang notabene aku udah kayak chopstick, makin gitu turun tinggal Tusuk 29. sate. Iya, tinggal Tusuk gigi. tusuk sate dibelah 2 Petit. yang buat sate ayam di pinggir jalan Oh, itu. iya. Kibil-kibil gini. Ibil-ibil itu, heeh. Jadi berat badanku tinggal 29, akhirnya wah I have to do Ya something ampun. gitu. Dan TBC itu kan kalau nggak diobatin dengan benar detrimental ya gitu. Jadi akhirnya aku resign lah dari Deloitte gitu. Resign dari Deloitte, pindah ke perusahaan startup yang bergerak di bidang stem cell banking, which is aku tertarik ambil itu meskipun gajinya lebih kecil, tapi aku tertarik karena seru nih kayaknya gitu. Karena again aku tuh ada gila-gilanya gitu, jadi harus sesuatu yang makhluk beringin, pohon beringin, pohon beringin gitu kan. Jadi emang suka yang nyari-nyari apa sesuatu yang horor buat dicobain gitu. Stem cell banking. Makanya warna kita hijau ya. Semuanya pada pohon beringin. Iya, pohon beringin. Menyimpan air tapi dia kan pohon yang paling dia nahan air paling banyak gitu. Ya gitu. Terus stem cell banking menarik ya menurut aku karena waktu itu pertama kali di Indonesia gitu kan. Belum ada protokolnya dari Kementerian Kesehatan gitu karena banyaknya cuma ambil sampel terus disimpan kalau nggak di Malaysia di Singapura gitu. Jadi yang udah masuk perusahaan Singapura dan Malaysia. Nah, ini tuh pertama kalinya gitu. Di Indonesia ada yang kita sampai simpen gitu. Jadi waktu itu kita cuman berapa ya? Berenam apa gitu. Jadi tiap satu departemen satu orang gitu. Dan aku again of course finance and accounting gitu. Ternyata setelah 3 bulan saya memutuskan tidak melanjutkan bekerja di situ. Kenapa gitu? Karena mungkin kalau yang si Arlinda tadi kan kebiasaan Ferrari gitu ya. Terus tiba-tiba sekelilingnya angkot gitu, jadi bingung gitu. Kalau aku lebih ke arah mungkin aku bukan Ferrari yet gitu kan dan tapi aku mobil disco. Kalau bajai yang itu loh tuk-tuk yang kelap-kelip disco ngobot itu. Iya, kalau pernah ke Thailand tuh di sana ada taksi yang pakai mobil elf gitu, L300 elf gitu, tapi di dalamnya dikasihin lampu disco dan disetel musik jeduk-jeduk gitu. Nah, itu aku. Terus kamu sopirnya. Iya, itu aku gitu. Terus apa namanya? Jadi yang catnya warna neon pink gitu, pakai lampu disco, musik jedak-jeduk gitu kan.
itu tuh aku gitu. Berada di perusahaan yang itu perusahaan yang konservatif, yang lokal punya gitu, yang kayak Tika kamu tuh pakai baju apa sih gitu itu tuh ditanyain gitu. Jadi aku dulu tuh kan anaknya emang ke kantor suka pakai sepatu warna merah atau banyak kalau tahu di Microsoft kalau nggak pakai boots gitu kan, pakai boots, Heels pakai yang sepatu tinggi gitu. yang heels 20 cm warna merah gitu kan. Jadi emang anaknya suka ada gila-gilanya. Jadi aku nggak bisa gitu kerja di perusahaan yang aku pikir startup itu kan sangat open-minded gitu ya. Ternyata startupnya bukan startup yang emang di situ gitu loh. Startupnya yang lebih konservatif gitu. Jadi ya aku ngerasa kayak buat aku nggak ini gitu, nggak cocok gitu. Akhirnya 3 bulan probation, selesai probation, udah deh saya nggak perlu dipermanenin gitu. Orang Menolak gila gitu. permanen. Biasanya dia yang Yang takut lain nggak expect diperpanjang dipermanen. gitu kan, takut nggak lolos probation. Kalau aku udah dengan PD-nya saya nggak lanjut probation ya, nggak lanjut ke permanen ya, probation aja gitu. Dan kegilaannya berlanjut gitu, dari situ aku nggak kerja dulu lah 6 bulan, fokus recovery karena waktu itu kan juga masih kurus banget ya setelah kena TBC gitu. Setelah 6 bulan balik lagi kerja vessel chartering nih, apalagi gitu kan. Jadi industrinya aku tuh nggak pernah berada di industri yang sama gitu loh. Ini sewain kapal, dan kapalnya tuh bukan yang kapal-kapal yang kayak kita sering lihat gitu loh, yang kapal Kargo ya? komersial, kargo gitu. Ini tuh kapal teknis gitu, yang kayak khusus di oil and gas sama buat coal mining gitu. Jadi kapal kayak accommodation barge yang ada kamarnya bisa sampai buat 300 orang gitu kan. Terus dia kapalnya yang ada kayak crane-nya gitu buat ngangkutin barang ini gitu. Terus kapal-kapal kayak apa namanya? Kapal cepat, tapi dia utilities vessel yang dia bisa narik barge, bisa ini narik apa kayak kapal tongkang, bisa jadi yang buat ada Yang di fungsi depan untuk itu kan. bisa ada fungsi buat ini kayak memadamkan kebakaran gitu. Jadi ada fungsi itu juga gitu. Jadi belajar hal baru sih di situ menyenangkan, kayak jenis-jenis kapal gitu. Dan di situ kan aku joinnya jadi kayak business development, business program manager, business manager lah in a way gitu ya. Karena kalau ada project baru, kita mau beli kapal, mau jual kapal tua gitu, itu bikin proposal dan aku harus pelajarin gitu, apakah ROI-nya masuk apa enggak gitu, IRR-nya kena apa enggak, nanti potensi revenue-nya gimana gitu kan. Nah di situ 2 tahun lebih, tapi terus akhirnya udah mulai nggak seru lagi nih gitu, karena ternyata ada keterbatasan sama peraturan pemerintah gitu. Karena vessel chartering itu kan di Indonesia masih highly regulated gitu. Jadi kebetulan ini perusahaannya perusahaan asing gitu kan, jadi nggak bisa pakai bendera Indonesia gitu. Nah ketika nggak bisa pakai bendera Indonesia, kita susah dapat project gitu. Kecuali kita mau main di project-project yang emang kapal dengan spek besar, yang secara sama pemerintah masih boleh gitu, karena belum banyak perusahaan lokal yang mampu gitu. Tapi di perusahaan agak-agak juga gitu, korupsinya parah banget. Jadi akhirnya kita tuh nggak punya uang untuk reinvest gitu ke kapal yang lebih besar gitu. Jadi ya it was quite a roller coaster di situ gitu. Aku belajar banyak gimana caranya nambel kebocoran kanan kiri gitu ya, dan orang-orangnya di sana kayak orang-orang lama, mereka udah ngerasa kayak oh ini uang mereka juga dibawa pulang gitu kan. Jadi banyak sekali waktu itu aku nangkep kasus-kasus fraud gitu kan internally. Jadi aku jadi public enemies lah gitu. Di satu sisi aku jadi favoritnya karena aku report langsung ke presiden director, aku favoritnya presiden director, tapi di bawah-bawah pada nggak suka karena aku suka nangkepin orang-orang gitu kan, jadi musuhnya banyak gitu. Lama-lama aku mikir kayak, Tik, lu kelamaan di sini, satu nggak berkembang karena perusahaannya masih begini gitu kan. Dua, either lu mati disantet atau lu mati ditenggelamin orang di Sungai Mahakam gitu, karena kita ada kantor yang di Mahakam gitu kan.
Si Itu mobil beneran disco beringin banget itu. si mobil disco ini lagi-lagi nggak bisa ada di lingkungan begitu, gitu. Dan Lah, nggak bisa joget dong. nggak bisa gitu. Orangnya orangnya bukan nggak cocok buat ngedisco gitu. Terus akhirnya Heeh. aku, mulai cari-cari, akhirnya dapet di Microsoft. Tapi di Microsoft ini juga Mmm. gila lagi sih pindahnya gitu, karena itu karyawan kontrak gitu. Sedangkan di Indonesia Mmm. konotasi karyawan kontrak itu kan kayak yang belum ini ya, nggak bisa jadi. Ban serep lah seolah-olah ya. Iya, seolah-olah kayak nggak ada pilihan lain, udahlah ambil dulu sambil batu Heeh. loncatan buat ke tempat lain gitu. Cuman aku mikir kayak Microsoft itu kan spaceship ya, gitu, yang kayak very sophisticated spaceship gitu, yang Mmm. ketika orang ditawarin buat, "Lu mau naik pesawat luar angkasa nggak?" Ya mau dong gitu kan, nggak perlu nanya, Mmm. kursinya Mhm. kursi VIP atau kursi di belakang?" Gitu kan. Naik aja dulu gitu. Jadi naik aja gitu. Terus orang waktu itu teman-teman aku juga pada nanya gitu kan, "Lu yakin mau ambil? Itu kan karyawan kontrak," gitu. Apalagi teman-teman aku zaman di Big Four itu kan keluar dari Big Four tuh langsung, oh posisinya jadi manajer ini, jadi CFO, jadi cepet gitu loh. Sedangkan aku kayak, "Lah, nih bocah malah jadi karyawan kontrak," gitu kan. Tapi again, saya mobil disco, hajar gitu kan. Hajar gitu. Dan setelah 3 tahun di Microsoft ya, sebetulnya aku agak pertama-tama masuk agak ngefur ya dibilang. Heeh. Agak ngefur, disuruh narik data dari MS Sales itu Mbak, gitu kan. Iya iya. Terus seolah-olah kayak Apa ini? kerjaanku tuh cuma narik data gitu loh, sedangkan I can Mhm. deliver more than that. Tapi untuk Mmm. dapetin nama gitu kan, Mhm. aku kan harus bangun kredibilitas dulu gitu. Mhm. Jadi sering banget gitu kena omongan orang yang kayak, kadang-kadang ada orang gitu minta ditarikin data terus ngerasa itu jadi kewajibanku. Terus aku bilang, "But that's not my job." Terus dijawab, "Ya itu bukan kerjaannya Satya Nadella juga." Ya emang bukan gitu kan. Jadi Bo, perjalanan please deh. heeh, jadi perjalanan awal di Microsoft tuh sebagai karyawan kontrak juga aku harus telen-telen aja gitu kadang-kadang dengar Mmm. omongan nggak enak dari orang, aku berusaha menunjukkan kapasitas aku yang sesungguhnya, tapi orang punya ekspektasi udah mentok di situ karena you're just a Mhm. contractors gitu kan. Mhm. Mereka lupa bahwa contractors-nya juga contractors yang, udah experience gitu, bukan yang Mhm. cuma anak lulus kuliah nyari Anak pengalaman magang, buat iya. apa, stepping stone gitu Mhm. kan. Ya melawan, stigma Stigma, dan ya mhm. labeling itu gitu kan, it was quite tough juga gitu. Terus 3 tahun, 3,5 tahun setelah aku jadi karyawan kontrak, tiba-tiba out of the blue gitu kan, tiba-tiba all stars are aligned, tiba-tiba bos aku nanya, "Tik, lo mau pindah ke Singapura nggak?" Gitu. "Ya Gas, maulah, again," orang mau gitu, ke luar gas negeri. gitu kan, Pertanyaan apa itu? Udah gas tahu gitu. jawabannya? Pertanyaan apa itu? Ya gas lah gitu kan. Tapi masih kontrak lagi Tik gitu. Ya nggak apa-apa Mmm. gas aja dulu gitu. Kita ke Singapura Mhm. dulu, let's see how far it goes gitu. Again gila-gilanya Tika berangkatlah gitu Mhm. dengan tabungan tabungan yang nggak seberapa gitu dan awal mulai setup kan juga ya seperti biasa gitu. Karena aku di Indonesia jatuhnya kayak sebetulnya jadi di-layoff gitu loh. Karena sebetulnya Iya waktu iya. ditawarin udah mulai itu pengurangan yang digital Iya, transformation bla bla heeh. bla itu kan akhirnya Itu jumlah pas karyawan aku ini juga kan ya, in transition kan, aku take exactly. a break, kamu juga lagi in propose ke Iya, sana gitu kan. aku Iya. pindah ke Singapura karena, eee, karyawan kontrak udah mulai dikurangin gitu kan. Jadi Mhm. tadinya dari aku punya temen di finance, jadi nggak punya temen sendirian, terus, akhirnya dihilangin juga gitu kan. Jadi akhirnya Indonesia di-layoff, makanya aku ditawarin di Singapura itu, karena yang di Singapura Mhm. ternyata ada yang mengincar gitu kan. Kayaknya anak ini boleh nih gitu diambil. Oke lah gitu, kita lihat dulu Bisa gajinya nih. seberapa, heeh. Karena aku waktu itu juga takut di Indonesia juga aku udah cukup, nyaman sebetulnya gitu ya, Mhm. meskipun kontrak gitu. Tapi kalau aku pindah ke Singapura, aku takut mulai dari bawah banget lagi, takut nggak bisa makan, cuman as simple as that, aku cuman takut bisa makan nggak gitu.
ternyata bisa gitu, bisa dan 2 tahun mulai tapi Mhm. dioyak-oyak lagi gitu karena mulai keluar peraturan, oh kalau karyawan kontrak maksimal cuman boleh 18 bulan kontrak, habis gitu harus break 6 bulan sebelum mulai kontrak baru. Nah, status aku kan pakai visa kerja ya, kalau pakai visa kerja nggak bisa digituin karena in between 6 bulan kan aku harus keluar dari Singapura gitu dan pas apply masuk lagi visa kerja belum tentu sama government juga dikasih eh, visanya Di-approve gitu lah. loh, belum tentu visanya keluar gitu. Akhirnya muter lagi kan gimana ya caranya gitu. Wah, aku mau nggak mau aku harus jadi karyawan tetap gitu. Meskipun sebetulnya aku tahu gitu risikonya pas udah jadi karyawan tetap tetap politik pasti getting in the way gitu kan. Udah mulai mikirin politik, mikirin lebih di-scrutinize gitu. Karena kita sekarang part of the family gitu kan. Mulai mikir orang ngomong, ini maksudnya apa ini di balik Iya, omongan ini? dan kalau karyawan kontrak kan setidaknya kadang-kadang masih di-label, anak Iya. ini pasti nggak bisa, maklumin aja lah, emang kapasitasnya nggak seperti yang full time employee gitu. Oh, ini sopir Sekarang angkot, bukan ini, bukan sopir iya. Ferrari. Iya, kalau gitu. sekarang harus jadi pembalap F1 gitu kan, nggak ada alasan gitu. Kadang-kadang aku masih suka hiding di balik ekspektasi itu gitu loh. Tapi eh ya ternyata pas aku coba ternyata bisa gitu loh. Meskipun aku harus melawan stigma bahwa emang bisa anak kontrak gitu. Dan kebetulan yang aku apply posisinya tuh langsung posisi tinggi gitu kan. Itu melawan stigmanya juga luar biasa gitu. Terus eh dapat akhirnya jadi karyawan tetap dan di situ karir aku tuh langsung exponentially naik gitu kan. Mungkin kayak dalam waktu 5 tahun aku bisa dipromosiin 3 kali yang orang lain mungkin 2 tahun sekali promosi itu udah bagus gitu loh. Aku less than 2 years aku promosi gitu. Terus aku bisa dapat Gold Club gitu Mbak Endang. Aku oh ya by the way aku ketemu Mbak Endang di Microsoft ya gitu tadi udah disebutin. Jadi Mbak Endang tahu susahnya gimana dapetin itu yang medali emas itu kan. It's not easy gitu karena itu cuma top 2% global yang bisa dapetin Worldwide, itu gitu worldwide 2% orang doang gitu dari karyawan Microsoft yang bisa punya itu gitu bisa dapet gitu dan terakhir kali sebelum aku memutuskan keluar which is another kegilaannya Tika lagi gitu ya pada saat itu sebetulnya aku malah ditawarin buat jadi C-level gitu di umur waktu itu belum 40 masih 38 dan jadi level aku terakhir kayak associate director itu satu level di bawah si director level itu kan dan biasanya dari level yang situ ke level director orang lain ada yang butuh waktu 8 tahun gitu I can do that in less than a year kayak 8 bulan 6 bulan 8 bulan kalau aku mau gitu tapi terus di situ aku nyadar gitu kan sebentar gitu kayaknya ini adalah point of no return Ya, dan betul. sebetulnya pada saat itu aku udah mulai mempertanyakan is this the right thing to do gitu karena kan pada saat itu 4 tahun 3 tahun terakhir ya itu kan kalau dengar berita layoff di tech giant itu kan gila-gilaan ya dan I was the one making that decision untuk Asia Pasifik gitu loh jadi pada intinya ini kalau ada orang Microsoft yang dengar aku kayaknya bisa jadi musuh public enemy gitu ya karena I sit together with the top management untuk decide gitu kan role mana yang bakalan kena which is ketika ngomong role ya kita nggak jauh-jauh akan ngomong orang juga karena ya di Microsoft orangnya itu lagi gitu terus dari situ sebenarnya aku udah mulai mikir gitu kan is this the right thing to do gitu karena sebetulnya aku berada di posisi itu yang aku pikirkan adalah gimana caranya aku bermanfaat buat orang lain gitu meskipun itu cuma satu orang gitu karena aku juga manage kayak annual planning gitu kan ngeset kuotanya sales people gitu nah zaman dulu tuh kadang-kadang orang suka main matematika aja gitu loh sedangkan di belakang itu tuh ada manusia gitu ketika kita asal-asalan set target terus orang ini nggak achieve target terus nggak dapat bonus terus anaknya nggak jadi masuk kuliah di Australia misalkan kayak gitu you are responsible for that gitu sebetulnya kan gitu terus kayak
disitulah aku ngerasa kayak, oh mungkin panggilan aku di situ. If I can help one person untuk bikin kuotanya lebih fair bagi mereka gitu ya, tinggi udah pastilah, kalau nggak Microsoft gitu kan, tapi fair gitu loh. Nggak baseline-nya nggak ada error gitu dan emang masuk akal dengan growth-nya si client si accounts yang mereka pegang gitu. If I can do that, if I can help just one person, I'm fine gitu. Mungkin itu calling aku gitu. Jadi aku ada di situ gitu. Nah, sampai akhirnya aku pegang masalah organisasi desain ini kan gitu. Aku ngerasa kalau dulu tuh suka ada orang baru masuk 1 bulan, terus di layoff. Padahal orangnya udah cerita, I'm so excited to join Microsoft, bla bla bla. Ninggalin pekerjaan dia yang sebetulnya juga nggak main-main gitu kan. Udah jadi FC atau apa, pindah ke Microsoft, dapat sebulan dipecat. Itu orangnya ada yang pernah cerita ke aku sambil nangis gitu, karena dia baru dia terima benefit tuh lebih kecil in total take home pay-nya gitu kan, simply because of this big flag gitu. Terus dari situ aku ngerasa kayak if I can just help these people untuk melindungi mereka dari keputusan-keputusan yang tidak didasarkan pada informasi yang lengkap gitu, I'll do that gitu. Jadi akhirnya aku pegang project itulah gitu, jadi project manager untuk bikin org design gitu tiap tahun gitu. Jadi ketika kita memutuskan harus gitu cut seseorang gitu, kita nge-cut-nya tuh dipikirin gitu, jangan toying with someone's life gitu, because ini kan ada pertimbangan yang nggak hanya selalu bisa dihitung di atas kertas gitu ya. bukan hanya matematis gitu loh, Iya. bukan hanya matematika yang kayak ini kan 1 tambah 1 sama dengan 2. No, when it comes to people, when it comes to human gitu, it's someone's father, someone's mother, someone's kids gitu yang harus winning the bread for the family gitu kan. Jadi kita harus melakukan itu dengan responsible gitu. Itu aku belakangan udah mulai questioning karena makin gak ada yang buat dipotong ya, udah tipis dibikin gitu. reason itu Iya, reasonable udah itu makin jadi nggak susah ada lagi. bikin reasonnya tuh lebih susah karena organisasinya udah sangat Ekstrim. langsing gitu kan, yang kayak mau dipotong di mana lagi gitu. You better chop me deh gitu. Jadi 2 tahun berturut-turut aku minta ya udah daripada kayak gitu ambil batch gue aja deh gitu. Sama itu. Nggak dikasih gitu kan. Nggak dikasih sampai ya malah akhirnya dikasih tawaran-tawaran, oh kamu jadi C-level bla 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 gitu. Tapi di tahun terakhir itu aku ngerasa kayak yang ketika aku naik gitu ya di posisi yang lebih tinggi kayak tadi dibilang Mbak Endang, kita pikir kita bisa melindungi orang. No. Makin diikat karena kita harus jadi kayak extended another face of the company. Another face of the company. Yeah. Kita extended arms and legs-nya the company gitu. We are the face of the company. Yang harus kita bela adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan orang-orang di situ, orang-orang yang bekerja di situ gitu. Jadi aku ngerasa ketika aku ambil ini, there is no point, it's a point of no return. Kalau aku ambil, either I go all about it, all out, atau enggak gitu. Karena kalau aku nggak go all about it juga ditabrak sama orang lain gitu kan, karena kan politiknya sikut-sikutan ya gitu, either you sikut or you kena sikut gitu. Jadi either lu jadi genderuwo yang nyebelin, yang nyeremin, atau lu lebih nyeremin lagi kan gitu kan. Iya, jadi ya udah kita harus power play gitu. Dan ketika kalau aku ditantang di situ ya of course I have to win gitu kan I dibesarkan di pohon beringin gitu ya, jadi I have to win. Tapi if I win then what gitu, do you want to be those kind of people gitu kan. Nah dari situlah aku ngerasa akhirnya oke lah, I submit gitu, udah aku take a step back dulu gitu kan, aku resign deh. Dan itu sampai HRD juga yang are you crazy gitu kan. Don't you know I am crazy. Kayak, are you crazy gitu. Udah dari dulu gue kalau nggak ada gila-gilanya bukan gue gitu kan. You can be kayak orang yang bisa naik ke level dari level kamu sekarang ke next level paling cepet loh gitu. Tapi buat apa? It's not a game gitu. It's my life gitu. Which is ya
I control my own speed gitu kan. Akhirnya aku sampai Mm-mm. resign tanpa kerjaan, tanpa plan, tanpa tempe yang belum baru Masih kebentuk kayak mimpi. masih Masih mimpi gitu mimpi. kan. Masih Mbak Endang aku kayaknya pengen resign deh gitu kan. Terus ya sambil dari situ udah nggak tahu mau pertama istirahat dulu of course gitu, tapi ya sama habis gitu sama seperti Mbak Endang gitu, after a while ngapain sih gitu kan kita gitu. Kenapa nggak kita isi break ini gitu kan. Aku sih ngomongnya break karena aku nggak tahu maybe kalau aku nemu perusahaan lagi yang aku bisa inline dengan value-nya gitu kan. Karena I mean aku bersedia masuk Microsoft bukan kayak nggak align sama sekali. Kita Mm-mm. at the beginning Mm-mm. kita selaras gitu. Tapi kan Mm-mm. company grows, I grow gitu kan. Jadi Mm-mm. ya terus kita growing apart, it's part of The journey. life, part of the Mm-mm. journey gitu. Jadi Mm-mm. sementara aku part ways dulu gitu sampai aku ketemu mungkin kalau ada company lain yang aku bisa cocok nih value-nya gitu. Nah, baru mungkin aku kembali gitu. Nah, dari situ aku mikir kayak why not doing it for myself gitu. Kita instead of relying dari eksternal gitu, kenapa nggak kita coba kita mulai dari diri kita sendiri dulu dari ini gitu kan. Nggak harus jadi profit, tapi at least it's an idealis project idealis gitu. Jadi pas nanti let's say aku karena siapa yang punya financial freedom sih, aku juga nggak punya financial freedom gitu kan. Ketika ada pressure dari kehidupan untuk aku harus earning a stable income gitu kan, karena aku single gitu ya, harus kasih makan diri sendiri juga gitu, nggak ada fallback plan gitu kan. Jadi aku harus kasih makan diri sendiri, kalau ada tekanan ekonomi ya harus balik ke korporasi, balik. Yeah. Tapi at least aku punya channel gitu ya Yep. untuk aku pulang gitu. Ya. Dan Bisa pulangnya pulang aku anytime. pulang ke diriku sendiri satu, karena aku juga nomaden gitu dari Malang, Jakarta, Singapura gitu kan. My home is myself gitu. Kemana aku pergi itu adalah rumahku gitu. Dan ketika aku misalkan kerja di luar idealismeku terikat, aku punya tempat untuk menyalurkan idealismeku di sini gitu, yang terlindungi dari ketamakan dunia gitu kan. Ya. Dari penghuni pohon Recharge. beringin yang lain. Jadi iya dari pohon beringin yang lain gitu. Kita jadi pohon beringin, tapi pohon beringin yang bukan isi kuntilanak, tapi pohon beringin yang isinya air gitu, yang bikin mengayomi, iya, yang bikin adem ekosistem di sekitarnya gitu. Jadi tempat pohon buat berteduh gitu, tempat anak kecil ayunan di akarnya gitu kan, tanpa takut ada kuntilanak bergentayangan gitu. Tempat kita recharge sebelum Betul. balik lagi jadi ibu, balik lagi jadi guru yoga, Kewajiban kita, balik betul. lagi Jadi karyawan korporasi gitu, tapi kita selalu punya tempat untuk sanctuary. Kayaknya mewah banget sanctuary, enggak ya, pokoknya itulah gitu, tempat kita bisa menjadi diri kita sendiri yang tanpa perlu pakai 1000 macam topeng yang harus kita pakai gitu juga sih.